Halo guys, bertemu lagi. Minggu ini saya akan menginstal Lubuntu versi 24.04.1. Long-term support. Lubuntu itu adalah flavors dari Ubuntu ya, distro sejuta umat. Beberapa minggu ini saya selalu menginstal distro yang aneh-aneh dan itu memeras otak. Jadi saya kepengen yang lebih simple saja. Kebetulan Ubuntu beberapa hari lalu update ke versi 24.04.01. Nah, Lubuntu ini adalah Ubuntu yang menggunakan LXQt sebagai desktop environment-nya. Tadi saya tanyakan ke ChatGPT, latest Ubuntu this flavors itu apa, dan jawabannya adalah nomor 1 Lubuntu, nomor 2 Xubuntu. Saya ingin menggunakan Lubuntu ini sebagai eksperimen ya, gaming desktop saya. Nah, tadi kita sudah memburu file ISO-nya, kita download dengan torrent, kemudian ISO tersebut akan kita flash. Kali ini saya kembali menggunakan program Rufus ya. Jadi kita tinggal download program Rufusnya, kita jalankan seperti yang ada di video ini. Kita loading file ISO-nya Lubuntu dan kita colokkan flash disk dan kemudian kita flash ke dalam flash disk ini dengan bantuan Rufus. Nah, ini adalah isi dari flash disk yang sudah di flash ISO dari Lubuntu-nya. Kemudian ini adalah system information dari CPU yang akan kita install Lubuntu ya, masih seperti beberapa minggu lalu. CPU-nya itu adalah G44003.3 GHz, memori 4 GB, sudah DDR4. SSD-nya hanya 120 GB dan sudah ada GPU guys. Jadi ini CPU yang cukup mumpuni lah. Agak jadul tetapi masih enak kalau kita install distro yang ringan-ringan. Nah, karena kita ingin melakukan dual boot, kita harus mempersiapkan hard disk kita. Minimal ada satu partisi untuk kita meletakkan Lubuntu Linux kita. Nah, di sini saya sudah persiapkan 40 GB ya. Memang terlalu besar untuk Lubuntu, tapi kan saya kepengen menginstal beberapa game. Nah, kalau sudah terkondisikan partitionnya, kita bisa restart dan kemudian kita starting installation. Nah, saya ada dua flash disk ya. Yang satu itu adalah installer yang tadi sudah di-insert Lubuntu-nya, dan satu adalah USB bootloader. Nanti saya akan install bootloader ke USB. Kita restart. Ini adalah grupnya Lubuntu. Kita akan pilih pilihan try or install Lubuntu. Kemudian kita akan ditanyain pertanyaan, kita pakai yang try saja. Nah, ini adalah live boot dari Lubuntu. Saya sudah menginstal simple screen recorder ya. Ini langkah-langkahnya. Kita ada di X11 server, graphical servernya, dan karena Lubuntu ini adalah Debian, sangat mudah menginstal simple screen recorder. Setelah saya bisa rekaman clean, kita jalankan installernya, installer Calamaris ya. Welcome to Lubuntu installer. Kita pilih locations, time zone kita pilih keyboard. Di sini kita ditanyain sebuah pertanyaan ringan ya. Apakah kita mau ada additional third party package? Saya hanya centang satu saja elemennya ya, kasih tambahan bonus satu. Nah, kemudian kita sampai di bagian yang sangat penting, yaitu di manakah Lubuntu-nya akan kita install di partition hard disk kita. Kita pilih option kedua, replace a partition, pilih yang warna biru itu adalah 40 GB yang tadi kita sediakan. Kemudian seperti tadi saya bilang, bootloadernya akan saya install ke SDC, yaitu USB yang satunya lagi. Kalau kita ingin permanen menggunakan dual boot ini, kita install ke SDA. Kalau saya, karena saya akan hapus kembali Linuxnya, saya pakai USB saja sebagai bootloader supaya tidak repot nanti saya mengembalikan MBR Windowsnya. Nah, tadi kita sudah masukkan username dan password, dan ini adalah confirmation-nya. Kalau semua sudah lancar, kita tinggal klik install. Sangat mudah karena Ubuntu itu distro yang sangat mudah untuk dipergunakan ya. Setelah beberapa menit all done, dan kita bisa restart karena sudah
terinstall Lubuntu di hard disk kita. Dan kemudian tadi kita loading, dan inilah Ubuntu dengan LXQt. Nah, ini adalah langkah-langkah menginstal Simple Screen Recorder, dan kemudian saya bisa rekaman clean di sini. Oke, nah karena ini ini langkah-langkah menginstal Simple Screen Recorder-nya ya. Nah, karena ini adalah LXQt ya, sangat simple, maka untuk customize desktopnya itu masih cukup manual ya. Jadi saya menghabiskan beberapa waktu untuk customize dulu. Yang paling penting itu layar saya kan resolusinya gede, 1920-an. Kalau di KDE itu bisa kita scale-nya kita naikin 125%. Di sini itu perlu dinaikkan secara manual, guys. Dan nah ini saya secara tidak sengaja saya remove desktop switchers-nya. Jadi saya nggak bisa memperkecil jumlah desktopnya dari 4 ke 1. Nah, ini NeoFetch-nya sudah terinstall ya guys ya. Kita bisa lihat Lubuntu versi 24.04.1, kernelnya 6.8, sudah cukup baru ya. Dan CPU saya dengan GPU dengan memori terdeteksi dengan baik. Nah, ini adalah LXQt setting, dan about-nya tidak ada menulis banyak data tentang system information, nggak seperti di KDE ya. Oke, saya ganti wallpapernya, dan ini adalah hardtop. Memori yang terpakai terlihat, performa pemakaian CPU terlihat. Kemudian karena ini Debian, kita update-nya sudo apt get update dan sudo apt list upgradable. Saya percepat saja, ini semua tinggal di search di Google. Kemudian saya menginstal Symmetric, sangat mudah dan sangat cepat ya. Jadi harus diakui Lubuntu ini sangat cepat dan gesit di komputer 4 GB RAM saya ini. Saya sudah menggunakan mesin ini untuk menginstal Catchy OS, menginstal Regatta, dan kemarin itu Open Mandriva. Ini yang paling gesit, paling cepat ya. Saya install Toilet, dan kemudian saya install sebuah utility audio namanya Pavo Control, karena saya menggunakan HDMI ya. LXQt itu tidak bisa mengeluarkan suara dari HDMI, jadi saya harus install Pavo Control ini, dan kemudian bisa ada suaranya. Nah, ini saya ingin memperbesar layar saya, display saya. Harus dilakukan secara manual ya. Ini cara-caranya ada di internet, dan dia sangat repot karena kita perlu logout dulu untuk refresh, dan saya kebesaran memperbesarnya ya. Jadi saya kecilkan kembali, saya reset ulang sajalah. Ini karena layarnya terlalu kecil ya, saya menggunakan televisi yang cukup besar. Nah, ini adalah warna-warna themes-nya di LXQt. LXQt itu adalah singkatan dari LX Lightweight Qt. Qt itu adalah desktop environment yang sudah discontinued. Nah, sekarang kita mencoba LibreOffice Call-nya. Saya sudah persiapkan satu file spreadsheet. Kita buka ya, ini adalah Microsoft Excel-nya Linux, LibreOffice Call. Ini adalah sebuah spreadsheet untuk pengisian data. Kita testing apakah berjalan dengan baik. Dan berjalan dengan baik ya, jadi Office Call-nya aman. Nah, kemudian langsung deh kita mencoba emulator PlayStation 2, karena dari tadi saya ingin menggunakan Lubuntu ini sebagai desktop untuk bermain game saja gitu. Nah, ini adalah World Rally Championship Rally eForce ya dari PS2. Kita akan testing performa dari Lubuntu ini. Sementara terlihat cukup lancar. Graphical settingnya juga sudah saya bikin dengan resolusi 2 kali dari native-nya. Tapi masih patah-patah guys. Ini terjadi karena
PS2 emulatornya juga berbarengan dengan simple screen recorder berjalan di background. Nah, kalau saya matikan screen recordernya dan saya rekam dengan kamera HP, itu berjalan dengan normal dan enak untuk dimainkan. Jadi PCSX2 berjalan dengan baik di Lubuntu 4GB RAM ini. Dan ini adalah Need for Speed Undercover. Sama kalau saya matikan simple screen recorder, dia juga berjalan dengan cukup lancar ya, bisa dinikmati. Karena ini settingan grafiknya sudah yang medium ya, saya tidak menggunakan settingan yang paling rata kiri ya, ini sudah di tengah-tengah. Nah, kemudian kita akan mencoba Steam-nya. Saya sudah menginstal sebuah program Warplane World War II Dogfight. Ini ini game simulasi pesawat tempur ya. Nah, saya memilih yang menjadi orang Jepang. Kita start. Game Steam ini native Linux dan berjalan dengan lancar sekali ya. Aduh, asik sekali. Oke, ini kita menjadi orang Nippon. Hai. Dan kita harus menembak mereka, cukup seru ya. Nah, saya langsung cut di tembakan terakhir. Di misi pertama itu kita harus men-shoot down 4 aeroplane dari musuh. Oke, sudah saya percepat dan saya mau ngetes yang dari orang Jerman. In 1942, the war is in its most critical state. Kita dengerin instruksi dalam bahasa Jermannya ya, guys. Pilot, haben Sie verstanden? Ich habe verstanden. Reden Sie weiter. Wir haben hier eine Situation. Südlich von Ihrer Position wurden mehrere feindliche Kampfflugzeuge gesichtet. Sie sind jetzt unser einziges einsatzbereites Kampfflugzeug. Sie müssen sie eliminieren, bevor sie ernsthaften Schaden anrichten. Verstanden, Kommandant. Ich arbeite daran. Dan saya langsung percepat juga ke final shot, kill yang terakhir. Asik sekali sebenarnya game ini ya, dan dia free dan bisa berjalan di Steam Linux. Kemudian kita coba Uncle Sam ya, dari sekutunya Amerika Serikat. Pilot, do you copy? I copy. Go ahead. We have a situation here. Several enemy fighters have been spotted south of your position. You are our only operational fighter right now. You have to eliminate them before they cause any serious damage. Roger that, Commander. I'm on it. Oke, langsung saya percepat kill yang terakhir. Inilah game Warplane World War II Dogfight running with Steam on Lubuntu with only 4GB RAM. You did a great job. Bagus sekali, Steam berjalan dengan lancar ya, dengan kualitas grafik yang sudah game modern, bukan game jadul lagi. Nah, kemudian saya mencoba Wine ya, saya coba menginstal game Blur itu gagal, padahal saya berhasil menginstal dia di Catchy OS dan di Garuda Linux. Dan akhirnya saya downgrade sedikit kualitas game saya mencoba Wine menjalankan game yang tidak membutuhkan DirectX ya. Tadi saya gagal karena tidak berhasil menginstal DirectX 9 menggunakan Wine. Padahal saya sudah menggunakan Wine Trick untuk membantu saya, tetapi gagal ya guys. Sangat susah kalau Wine itu tidak di setup dari paket awalnya, tidak di pre-installkan ke kita. Langkah-langkahnya sih banyak di Google ya, tetapi selalu ada step yang kita gagal. Ini masalah skill guys. Skill saya itu belum cukup untuk menginstal Wine di distro yang tidak dipersiapkan untuk bermain game seperti Lubuntu ini ya. Tetapi saya berhasil menjalankan Need for Speed Underground. Ini gamenya dari tahun 2003 dan bisa langsung berjalan dengan Wine ya. Nah, itu title font di atas Windows-nya itu gede karena tadi saya memperbesar
tampilannya, tapi kelupaan mereset ukuran fontnya ya. Nah, ini adalah Need for Speed Underground running on Lubuntu using Wine Windows Emulator ya. Nah, seperti biasa saya selalu mengganti warna dari mobil saya dengan warna merah. Sayang di sini belum ada decalsnya ya, sehingga tidak bisa merah putih. Semua game racing saya, mobil saya cat dengan warna merah putih. Oke, mari kita coba racing Need for Speed Underground. Ini versi Need for Speed ini cukup populer dan banyak orang yang suka. Kemudian ada versi Underground 2-nya, dan kemudian baru sampai ke Most Wanted ya. Itu adalah versi yang paling diakui sama gamer penggemar Need for Speed. Oke. Asik sekali. Coba resolusinya kok kecil sekali ya. Saya pasti ada modnya, mod untuk membuat resolusinya besar ya. Nah, ini saya sudah percepat videonya, saya cut. Keren sekali fisiknya ya. Mobilnya terpelanting dan kita di urutan terakhir guys. Oke, Need for Speed Underground run on Wine on Lubuntu. Cukup menghibur, dan kemudian tentu saya menginstal Super Tux Kart, game yang native di Linux. Dia bisa ditemukan di Discover ya. Ini Play Store-nya Lubuntu, dan dengan mudah diinstal dan dengan mudah dijalankan. Super Tux Kart ini game racing arcade mirip dengan Mario Kart ya. Nah, ini settingan grafik. Tadi saya sudah mencoba satu round dan ini adalah settingan yang paling baik, yang tidak membuat gamenya nge-lag tapi masih cantik penampilannya. Nah, game ini kita bisa mendownload kart buatan player, custom card, bisa mendownload track, arena buatan player juga. Nah, ini adalah adds-on card dan adds-on track yang dibuat oleh players ya. Asik sekali bermain game ini. Dan sudah banyak community yang saya mabar bersama. Tapi rata-rata ada di server Eropa dan Amerika guys. Oke, saya percepat. Super Tux Kart running on Lubuntu versi 24.04.01, long-term support, 4 GB RAM. Nah, kemudian kita akan lanjutkan dengan Firefox. Kita masuk ke website dari Lubuntu ini. Welcome your daily operating system ya. Sekali lagi, Lubuntu itu adalah menggunakan LXQT operating system shipped with essential only. Nah, di sini ada mime.apk ya. Saya nggak sempat mengetesnya. Mungkin nanti akan saya tes waktu weekday. Kemudian ini adalah channel saya Historical Linux. Please subscribe. Saya mengupload banyak sekali sudah installation distro. Saya koleksi, saya jadikan video, silahkan ditonton satu-satu ya. Tidak sempurna karena saya bukan seorang ahli. Saya hanya penggemar Halo guys, Linux saja. lagi dengan channel saya Historical Linux. Dimainkan di PCSX 2 dengan resolusi yang sungguh tinggi. Dan kemudian terakhir saya mau mencoba program yang saya buat dengan ChatGPT di bahasa Python ya. Nah, di Lubuntu ini juga tidak ada PSUtil dan saya harus mengikuti langkah-langkah yang cukup panjang untuk menginstal PSUtil sampai saya disarankan membreak sistemnya ya. Nah, akhirnya program kecil-kecilan saya namanya Mungil Fetch itu bisa berjalan. Ini adalah semacam Neo Fetch yang saya coding 100% dengan ChatGPT. Ini terlihat desktop environment-nya LXQT, open box, dan ada sedikit selisih RAM. Baiklah, 20 menit telah berlalu. Inilah
installation and review Lubuntu versi 24.04.1 LTS. Saya jadikan gaming desktop, hanya 4 GB ya. Bukan ide yang terlalu baik, tapi kalau kita memiliki laptop yang cukup jadul, saya rasa Lubuntu ini bisa kita perkaryakan di komputer jadul dan masih sangat mumpuni karena dia adalah Ubuntu. Thank you for watching. Please subscribe. See you again later.